Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi, perkenalkan nama saya Yayat Muslimat, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172589. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 5 Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, pada kelas 6, dengan tema Sebab Hukum Halal dan Haram. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa lebih dahulu ya. Hari ini yang disuruh memimpin berdoa adalah yang berangkat ke kelas terlebih dahulu. Coba siapa yang berangkat pertama kali? Oh, oke, Mas Husain silakan maju untuk memimpin doa. Di sini ya. Cabrak berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke. Doa selesai. Ya, silakan dulu Mas Husain. Terima kasih ya. Baik anak-anak, hari ini dicek dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti tidak ada yang sakit ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang coba tempat duduknya bagus Mas Miftah. Bagus, yang bagus. Ya, duduknya. Ya, udah bagus semuanya ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Tapi tidak boleh tepuk-tepuk meja, ya. Boleh tepuk tangan, tapi tidak boleh tepuk meja. Siap? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Ya, minggu kemarin Bu Guru sudah mengajar kalian tentang apa definisi halal haram ya. Definisi halal haram. Nah, ada yang masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin? Oke, Mas Fian ya. Oke, Mas Fian. Adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, diminum atau dilakukan. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan berdosa jika dilakukan. Oke, iya betul. Ada lagi? Saya belum. Oke, Mbak Naila apa? Adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Naila dan Mas Fian ya.
betul sekali ya. Masih ingat berarti ya pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang pengertian halal dan haram. Nah, segala sesuatu yang dibolehkan secara syariat Islam itu adalah halal, dan kebalikannya yang dilarang oleh syariat Islam itu hukumnya haram. Dan siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, Mbak Alin. Contoh makanan halal, buah-buahan, sayuran, telur. Iya, Contoh terus? makanan haram, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Alin. Oke ya. Iya, anak-anak semuanya, hari ini kita melanjutkan materi ya. Hari ini kita membahas tentang sebab hukum halal dan haram ya. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menjelaskan sebab-sebab sesuatu itu menjadi haram. Sebabnya apa aja ya. Yang kedua, siswa dapat memberi contoh halal haram karena zat asal, cara memperoleh, kemudian proses pengolahan dan tujuan penggunaan. Terus yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih makanan, minuman maupun perbuatan. Ini yang kita inginkan pembelajaran ini tercapai ya. Nah, sekarang mengapa sih ada makanan yang halal dimakan terus tiba-tiba hukumnya menjadi haram? Terus yang kedua, apa akibatnya jika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram? Apa akibatnya kalau kita makan barang haram itu bagaimana? Terus, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu halal atau haram? Ya, di materi ini kita akan membahas semua yang ada di pertanyaan ini ya. Nah, siapkan bukunya. Semuanya sudah disiapkan bukunya, alat tulisnya. Ini Bu Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang sebab hukum halal dan haram. Nanti poin-poin yang penting kalian catat ya. Ya, disiapkan dulu ya. Bukunya Mbak, dibuka. Buku tulisnya dibuka ya. Nanti poin-poin yang penting kalian catat. Ayo Mas, dibuka Mas. Mas Aksa. Sudah semuanya? Siap? Ya, disemak ya, dilihat baik-baik dan dicatat poin yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sebab hukum halal dan haram. Tahukah kamu, suatu hal yang pada asalnya halal bisa menjadi haram karena sebab tertentu loh. Sesuatu dikatakan halal atau haram karena memiliki 4 sebab. Yang pertama, karena zat asal. Yang kedua, cara memperoleh. Yang ketiga, proses pengolahan. Dan yang keempat, tujuan penggunaan. Sebab yang pertama yaitu karena zat asal. Sesuatu yang zat asalnya diharamkan Allah tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun telah diolah, dikemas dengan cara yang halal, seperti bangkai, darah, dan babi. Contoh nyatanya, babi dimasak dengan dipanggang menjadi babi guling, hukumnya tetap haram. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa babi, darah, dan bangkai diharamkan Allah? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui mana yang baik dan yang buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semua menjadi haram. Hal itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Sebab halal dan haram yang kedua yaitu dari cara memperolehnya. Perbuatan dan sikap yang buruk seperti judi, mencuri, korupsi itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang hukum asalnya halal bisa menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak sah.
Sebab yang ketiga yaitu dari prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan atau pengolahan yang tidak sah akan menentukan hasilnya halal atau haram. Contoh, ayam disembelih dengan cara tidak menyebut asma Allah, hukumnya adalah haram. Sebab yang keempat adalah tujuan penggunaan. Meskipun zat dan proses halal, kalau tujuan penggunaannya untuk hal yang diharamkan, maka hukumnya menjadi haram. Contoh, obat yang mengandung alkohol digunakan untuk mabuk-mabukan. Anak-anak yang solih dan solihah, ada beberapa cara untuk mengetahui benda itu halal atau haram. Yang pertama, dengan melihat label halal yang ada dalam kemasan benda tersebut. Yang kedua, dengan mengetahui bahan-bahan apa aja yang dipakai. Yang ketiga, dengan memperhatikan proses pengolahannya. Dan yang keempat, kita hindari yang subhat, artinya barang tersebut belum jelas halal dan haramnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengkonsumsi makanan haram karena makanan haram itu dapat menghilangkan keberkahan hidup. Doa sulit dikabulkan dan dapat merusak kesehatan serta merusak akhlak dan iman. Anak-anak yang solih dan solihah, halal dan haram bukan hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut perbuatan, pakaian, dan cara mencari rezeki. Dengan memilih yang halal, hidup kita menjadi berkah, sehat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat? Ada berapa tadi cara atau sebab-sebab kita mengetahui halal atau haram sesuatu itu dilihat dari berapa hal? Dari 4 ya. Yang pertama adalah dari zat asalnya. Zat asalnya benda itu bagaimana? Halal atau haram? Nah, kalau yang dijelaskan di sini tadi adalah barang-barang yang haram secara zatnya seperti apa tadi? Daging babi itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dimakan daging babi itu ya. Kemudian ada lagi darah. Darah itu juga hukumnya haram. Pernah makan darah yang dibekukan? Tahu nggak darah yang dibekukan? Biasa itu dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak tahu halal haram ya. Dideh, kalau kita sering menyebutnya dideh. Itu dari darah hewan, kemudian dibekukan terus dimasak. Nih, saya lihat aja udah jijik nggih? Jijik. Kadang Allah itu memberikan sesuatu menjadi haram itu karena itu dinilai itu tidak sehat, tidak baik buat kesehatan kita, maka diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah bangkai. Bangkai itu juga haram hukumnya ya. Jadi ada daging babi, ada darah, dan bangkai itu termasuk sebab halal yang dari segi zatnya. Yang kedua adalah dari cara memperoleh bagaimana? Barang itu halal. Kamu makan ayam, tapi dari hasil curian ayam tetangga kamu, kira-kira dimakan boleh nggak? Haram nggak? Haram apa halal? Meskipun kamu ambil terus kamu sembelih sesuai syariat Islam, tapi itu milik tanggamu, kira-kira halal apa haram? Haram. Dari cara memperolehnya tidak benar ya, mencuri. Bu, yang halal bagaimana? Yo, tumbas, beli di pasar atau beli di tetangga itu halal. Tapi kalau mencuri hukumnya haram. Paham? Yang ketiga tadi dari proses pengolahan. Nah, sekarang kamu punya ayam. Terus ayam kamu tabrakkan motor atau kamu banting biar mati, terus kamu olah, kira-kira itu halal apa haram? Haram. Karena apa? Tidak disembelih. Ayam itu, daging ayam kalau mau halal dimakan harus disembelih dengan syariat Islam. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat ya. Terus lagi, misalnya kamu punya makanan yang halal ya, misalnya punya sayur-sayuran, tapi ketika kamu masak, kamu campur dengan minyak babi, ben enak katanya ya. Kalau ada campuran minyak babi katanya orang-orang itu ada yang lebih enak gitu. Itu kira-kira sayuran tadi menjadi halal apa haram? Haram, karena proses mengolahnya dengan dicampur dengan minyak babi, gitu ya, paham? Terus yang keempat adalah tujuan penggunaan.
Ada obat. Obat itu misalnya mengandung alkohol. Terus kamu minumnya banyak sekali supaya kamu mabuk, iso ngefly kayak gitu. Kira-kira obat itu dikonsumsi menjadi halal apa haram? Haram. Iya. Paham ya? Jadi ada 4 sebab sesuatu itu menjadi halal atau haram. Yang pertama, ayo bersama yuk. 1 adalah karena zat asal. Yang kedua, cara memperoleh. Yang ketiga dari proses. Yang keempat adalah tujuan penggunaan. Terima kasih. Oke, sebelum dilanjut ya, nanti siapkan pertanyaan dulu ya. Pertanyaan silahkan mau tanya apa aja, tapi sebelum itu kita speaking dulu ya. Siap? Ayo semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ayo sampai foto ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan ya? Oke, Mbak Nanda. Mengapa Allah menetapkan ada sesuatu yang halal dan ada yang haram? Oke, pertanyaan bagus sekali. Good job, tepuk tangan dulu yuk. Ada pertanyaan, mengapa Allah memberikan apa? Menetapkan ada sesuatu yang halal dan ada yang haram, Bu. Kenapa nggak dihalalkan semuanya aja? Kita jawab dulu ya ini ya. Jadi Allah menetapkan sesuatu itu ada halal, ada haram. Sebabnya yang pertama adalah untuk menjaga kebaikan dan keselamatan manusia. Biar selamat. Kalau kita makanan yang haram, bisa saja nanti merusak tubuh kita. Biar selamat. Makanya Allah itu sayang dengan kita. Makanya ada yang halal dan ada yang haram. Kemudian untuk menjauhkan manusia dari keburukan dan bahaya. Coba misalnya minuman keras kalau dibolehkan. Kira-kira aku nek misalnya ibul minumnya banyak-banyak terus tiba-tiba dia mabuk, terus membawa benda tajam, apa tidak melukai tetangganya? Ya kan? Makanya dilarang ya. Jangan ya ibul ya. Kemudian sebagai ujian ketaatan manusia kepada Allah. Allah memberikan aturan bahwa kita tidak boleh makan haram, kita harus makan yang halal. Kita kira-kira itu manusia pada taat apa tidak? Kita diuji. Harus taat kepada Allah apa tidak ya? Terus kemudian agar hidup manusia teratur dan penuh berkah. Kalau kita taat dengan aturan yang dibuat oleh Allah, insya Allah hidup kita akan berkah. Ya, pertanyaan yang kedua ada lagi? Iya. Bagaimana kalau kita tidak tahu kalau makanan atau minuman itu haram, apakah itu salah? Iya, pertanyaan bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Aksa ya. Bu, misalnya kita tidak tahu makanan itu halal atau haram, tapi kita sudah terlanjur mengkonsumsi. Apakah kita berdosa? Kita tidak tahu barang itu halal atau haram, tiba-tiba kita makan. Kita bagaimana hukumnya, berdosa apa tidak? Nah, kita perlu penjelasan ya. Nah, kalau dia itu benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak tahu ya, bukan pura-pura tapi benar-benar tidak tahu bahwa barang tersebut itu halal atau haram, maka hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa karena tidak tahu. Karena Allah hanya menghitung dosa atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau diketahui hukumnya, kecuali kalau misalnya dia tahu kok dilakukan, dimakan ya, tahu barang itu haram kok dimakan, maka dia berdosa. Kalau dia tidak tahu maka tidak berdosa. Gitu ya, yang pertama. Nah, sekarang bagaimana Bu? Kalau sudah tahu tapi dia sengaja atau mencari alasan. Dia sengaja mencari alasan biar bisa makan makanan itu misalnya. Kira-kira berdosa apa enggak? Dia sudah tahu bahwa itu makanan haram, tapi dia mencari-cari alasan supaya dia bisa makan itu. Dia mencari alasan apapun digunakan biar bisa makanan itu. Kira-kira dia berdosa enggak? Berdosa, ya. Jadi maka dia akan berdosa karena berarti sengaja melanggar aturan
Allah. Kemudian bagaimana sikap yang benar setelah kita tahu bahwa itu makanan itu haram? Ya, jika baru sadar makanan atau minuman itu haram, ya, maka segera berhenti, Mas Aksa ya. Kamu sudah makan tapi sudah dikasih tahu temannya, kamu tadi makan apa? Makanan itu kan haram. Kalau sudah tahu seperti itu, kamu harus berhenti. Jangan dilanjutkan eman-eman Bu, tinggal sedikit. Jangan ya, harus berhenti memakannya. Kemudian bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ngapunten, ya Allah saya tidak tahu. Seperti itu caranya ya Mas Aksa. Paham ya? Ya, terus ini kita harus berhati-hati lagi. Lain kali kalau mau makan sesuatu kita harus hati-hati, dilihat dulu. Tadi dijelaskan, tadi pembelajaran ada melihat label halal dalam kemasan tersebut. Pernah lihat nggak di kemasan makanan itu biasanya tulisannya halal? Pernah lihat? Iya, itu tandanya kalau ada makanan yang kemasannya kok ada tulisannya halal, berarti makanan itu hukumnya kalau tidak ada, mending bagaimana? Kalau tidak ada, mending ditinggalkan, cari yang lain ya. Karena itu syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang halal haramnya belum jelas. Kalau belum jelas, mending ditinggalkan. Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang tugas Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, tugasnya nanti kalian akan mengisi mendiskusikan dengan teman kalian studi kasus ya, yang berkaitan tentang sebab hukum halal haram ya. Kelompok 1. Nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Dilihat itu di halaman yang kedua ada studi kasus. Setiap kelompok saya bedakan kasusnya. Kelompok 1 berbeda dengan 2 dan juga berbeda dengan yang ketiga. Kalian tugasnya berdiskusi dengan teman-teman kalian. Halaman 2 balin. Halaman yang kedua balin itu. Baliknya lagi. Studi kasus ya. Yang studi kasus ini kamu diskusikan dengan teman kalian. Terus identifikasi. Ya, pahami kasus yang ada, kemudian diskusikan bersama teman kelompok kalian, lalu identifikasi masuk kriteria sebab halal haram yang apa. Tadi kan ada 4 ya, masuk yang mana tadi. Kemudian jelaskan hukum dan penyebabnya. Kamu jelaskan hukumnya bagaimana, sebabnya bagaimana gitu. Waktunya kira-kira 20 menit cukup apa tidak? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan dimulai dari sekarang ya. Semuanya harus aktif ya, semuanya harus aktif nanti untuk mengerjakan ini. Bisa dibantu cari Mas Fuad di LKS-nya ya, di LKS dicari ya. Ini termasuk yang keberapa apa? Iya, ditulis semuanya itu. Kamu jelaskan kenapa kok bisa halal, penjelasannya bagaimana, apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum gitu. Kamu jelaskan. Nanti yang maju tidak harus urut dari kelompok 1 ya. Kalau yang sudah siap duluan boleh maju dulu. Nggak harus urut kelompok 1, 2, 3 enggak. Yang sudah siap bisa tunjuk jari, Bu saya sudah siap gitu, bisa langsung maju ke depan. Paham ya? Iya. Diselesaikan dulu, waktunya masih kok. Iya. Sudah selesai. Beneran? Udah mau presentasi? Oke, boleh kelompok 1 udah selesai ya, diperhatikan ya. Silahkan Mbak Naila maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lalu dia menggunakan uang tersebut untuk membeli jajan bagi di warung. Hal tersebut kemudian dimakan bersama teman-temannya. Hasil diskusi kami, kelompok tadi tersebut hukum haram digunakan karena diperoleh dengan cara yang tidak dengan cara begitu. Meskipun secara hasilnya hati tersebut halal akan tetapi cara untuk mendapatkan hal tersebut tidak digunakan. Penjelasan
ada yang bertanya? Apakah ada yang bertanya? Dari kelompok 1 tadi mendapat kasus bahwa apa Mbak Naila? Mencuri, membeli makanan dari hasil curian ya. Contohnya adalah Ali mengambil uang temannya secara diam-diam ketika istirahat. Pas istirahat temannya keluar, dia ambil uang temannya, kemudian beli jajan di warung. Dibelikan roti. Kemudian roti tersebut dibuat makan bersama teman-teman yang lain. Nah, bagaimana hukumnya roti tersebut? Dijawab oleh kelompok 1, bagaimana hukumnya? Haram. Disebutkan kelompok 1 hukumnya haram. Karena apa Mbak Naila tadi alasannya? Karena membeli makanan dari hasil curian. Iya, membeli makanan dari hasil curian. Jadi kelompok 1 menyimpulkan itu adalah haram. Ada yang mau tanya? Oke, Mbak Alin. Mau menang nggak? Dosa yang mencuri itu ditanggung oleh kita yang ikut membeli curi. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Alin ya. Mbak Naila, ada pertanyaan dari Mbak Alin. Bu, apakah dosa, apa tadi? Apakah orang yang ikut makan tadi ikut berdosa karena sudah makan roti dari hasil curian? Bagaimana dia juga menanggung dosa tersebut apa tidak Mbak Naila? Dia berdosa karena menikmati hasil dari perbuatan haram. Iya, kata Mbak Naila, dia ikut berdosa karena dia ikut menikmati barang haram hasil curian tersebut. Bagaimana Mbak Alin? Tanya Mbak Alin, udah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Ayo, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hebat semuanya, kelas 6 hebat. Tepuk semangat yuk, biar tambah semangat yuk. Tepuk semangat. Oke, masih semangat semuanya ya. Masih semangat semuanya. Meskipun udah siang ya, tetap semangat ya. Oke, nanti kita bermain kuis ya. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau bertanya dulu. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ini gambar apa ya? Gambar apa ini? Dideh. Tadi dideh apa ya? Darah hewan yang dibukukan. Kira-kira nih hukumnya halal atau haram ya? Halal apa haram? Dideh. Haram. Oke, sekarang gambar selanjutnya. Ada gambar apa ini ya? Wow. Daging babi. Halal atau haram? Haram. Oke, lanjut. Ada apa ini? Wah, enak sekali nih siang-siang lihat gambar kayak gini. Lapar nggak? Lapar Bu, nanti ya. Nanti setelah pelajaran kita makan. Ini gambar apa ya? Ayam bakar. Hukumnya bagaimana? Bentar, ini dikasih tanda kutip. Ini ayam bakarnya udah disembelih sesuai syariat ya. Udah disembelih sesuai syariat terus dibakar ya. Ini halal atau haram? Halal. Kita lanjut kuis. Kuis nih. Nanti bermain kuis word wall. Semua peserta didik maju ke depan ya. Kalian boleh maju sesuai absen boleh. Mau absen ya, absen aja ya majunya ya. Nanti kamu pencet milih kotaan yang mana. Terdapat jawaban, kamu memilih. Jawaban itu benar, halal atau haram. Paham? Kamu milih kotak, misalnya milih kotak nomor 8. Dipencet nomor 8. Nanti muncul soal. Kalian menjawab soal tersebut halal atau haram. Ini untuk mengetes kalian sudah paham dengan materi ini apa belum. Gitu ya. Mas Fuad bisa maju dulu ya. Kamu mau milih nomor berapa Mas Fuad? 1 sesuai absen saya Bu. Oke. Silakan dibaca dulu. Roti halal berubah menjadi haram jika dicampur barang beralkohol. Betul apa salah? Oke, tepuk tangan. Oke, sudah. Silakan duduk untuk nomor 2, absen 2 silakan maju. Tidak harus urut ya, kamu tidak harus urut nomor 2, kamu bebas milih nomor berapa aja. Dia milih nomor 2, tetap setia dengan nomor 2 ya. Uang hasil korupsi boleh digunakan untuk sedekah, benar apa salah? Ulang lagi, yang mana jawabannya?
Dipajat? Iya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Iva ya. Absen 3. Silakan milih, nggak harus surut balikin. Kamu boleh, Bu saya mau 14, boleh sekali. Terserah. Mau nomor berapa? Nomor 3 setia dengan nomor absennya ya ternyata. Oke, makanan halal bisa menjadi haram jika bercampur najis. Betul apa salah? Oke, tepuk tangan buat Mbak Ali, luar biasa ya. Just. Oke, tepuk tangan yuk. Kuis dari kuis betul semuanya luar biasa. Tepuk tangan yuk. Coba untuk di LKS-nya itu, di apa namanya di LKPD-nya itu kan ada tadi makanan halal dan haram sudah dikerjakan, sudah semuanya, ya. Ya, jadi dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa sebab halal dan haram itu ada 4 macam ya. Yang pertama karena zat asalnya, yang kedua dari cara memperolehnya, yang ketiga prosesnya, dan yang keempat adalah tujuan pengguna. Nah, diingat-ingat ya ini ya, jangan sampai lupa ya. Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa membedakan ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, terus kita bisa menjaga diri dari dosa dan hal yang merugikan. Kalau kita sudah tahu berarti kita hindari. Oh, makanan ini berarti haram, jangan kita makan, kita hindari ya. Terus kita belajar menjadi anak yang soleh dan cerdas. Jadi anak itu harus cerdas. Kamu bisa baca semuanya kan? Bisa baca semuanya kan? Nah, pokoknya kalau kalian mencari makanan, terutama di Alfamart atau di market-market itu ya, di supermarket, kalian jangan asal ambil makanan itu. Karena sekarang makanan kan aneh-aneh ya. Jajan itu sekarang kan aneh-aneh. Kamu jangan asal ambil. Kita harus jadi anak yang cerdas. Kita baca dulu, lihat dulu. Kemasannya ada label halalnya enggak? Oh, ini enggak ada label halalnya. Enggak Bu, enggak jadi ini. Saya yang lain aja cari. Oh, ini ada label halalnya, ini berarti boleh dimakan. Gitu ya. Kamu harus cerdas. Karena sudah belajar dari ini. Caranya melihat di label halal di kemasan harus ada. Kita lihat dulu di situ. Kalau tidak ada, dihindari dulu. Itu saya kemarin juga dengar ini. Ada makanan apa ya yang samyang. Makanan Korea itu loh. Pernah dengar? Itu katanya kan dia tidak ada label halalnya. Itu kalau tidak ada mending kita hindari saja. Cari yang halal saja. Yang halal masih banyak kok, cari yang haram ya. Kemudian setiap pilihan kita termasuk dalam makanan, minuman, berpakaian, berperilaku akan bernilai ibadah jika kita lakukan sesuai dengan syariat agama Islam. Nek kita ikut syariatnya, insya Allah berkah hidup kita. Makanan ya cari yang halal. Pekerjaan ya cari yang halal ya. Cara masaknya Bu ya juga cari yang halal. Ada yang halal kok, kenapa capek-capek cari yang haram ya? Kita cari yang halal saja sesuai syariat Allah supaya itu bernilai ibadah dan menjadi hidup kita berkah. Gitu ya. Semangat sekali Mas Fian, tepuk tangan yuk. Semangat sekali ya, luar biasa hari ini ya. Luar biasa kalian. Coba refleksinya di LKPD itu, di kotak-kotak kamu melihat refleksi buat kalian. Setelah belajar hari ini ya, silakan yang diisi ya. Refleksi individu kamu isi. Nomor 1, saya memahami perbedaan halal dan haram. Kalau sesuai dengan hati kamu centang iya. Kalau tidak, berarti centang tidak. Gitu. Diisi ya refleksinya ya. Hari-hari. Udah ya, komitmen ya semuanya. Oke, udah selesai LKPD-nya, boleh dikumpulkan. Sudah dikasih nama kelompoknya? Sudah. Iya. Kelompok 3 sudah semuanya. Ayo yang kelompok 2. Nggak ada yang kelewatan? Udah diisi semuanya?
Oke. Kelompok 1 Mbak Naila, udah semuanya ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini belajarnya sangat menyenangkan sekali, kalian antusias. Terima kasih sekali. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya ya. Ya, saya tekankan lagi ya. Saya tekankan lagi sebagai penutup di kegiatan hari ini ya. Kalian harus menjadi siswa yang cerdas ya. Cerdas dalam memilih segala sesuatu ya. Cari yang halal, cari apapun itu halal, makanan halal, perbuatan yang halal, terus apalagi? Kerja yang halal, mencari uang yang halal ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa cari uang yang halal, jangan cari yang haram. Biar hidup kita menjadi berkah, biar bernilai ibadah. Siap nggih? Siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, nggih. Amin Allahumma. Amin. Terus ada lagi tugas PR dikerjakan. LKS-nya dibuka halaman bab 4. Halaman ini 45. Halaman 45, tugas mandiri nomor 1 sampai 5 dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Oke, siap? Oke. Oke. Apa ada ditanyakan lagi? Enggak ada ya, semuanya udah paham ya? Alhamdulillah. Yuk kita doa kafaratul majlis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.